Lebih dari 100 hari perang melawan Iran, sebanyak 51 pesawat Amerika Serikat dari berbagai jenis hancur usai pecah perang melawan Iran sejak 28 Februari lalu. Dan berikut total pesawat Amerika Serikat yang hancur. Pesawat Amerika Serikat yang hancur terdampak serangan oleh pasukan Iran, diantaranya pesawat tempur F-15E sebanyak 4 unit, pesawat siluman F-35 Lightning II sebanyak 1 unit, dan pesawat tempur A-10 Thunderbolt juga 1 unit. Selanjutnya, pesawat yang hancur ditembak jatuh Iran yakni 1 unit E-3 Sentry AWACS atau pesawat jenis intai peringatan dini sekaligus pusat kontrol Komando Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, 2 unit pesawat angkut Super Hercules Amerika Serikat jenis C-130J juga hancur di wilayah Iran saat operasi penyelamatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Iran. Selain itu, pesawat angkut BBM atau pesawat tanker jenis KC-135 Stratotanker sebanyak 8 unit hancur pada saat operasi di Timur Tengah. Berlanjut ke helikopter AS yang juga jadi korban serangan Iran, salah satunya helikopter Black Hawk jenis HH-60W sebanyak 2 unit. Dan yang terbaru, 1 unit helikopter AH-64 Apache yang diserang oleh drone Shahed di Selat Hormuz. Selanjutnya ada helikopter CH-47 Chinook sebanyak 2 unit yang hancur pada serangan drone Iran di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Tidak hanya pesawat tempur dan helikopter, drone atau pesawat nirawak AS juga menjadi sasaran Iran. Salah satunya drone MQ-9 Reaper sebanyak 24 unit ditembak jatuh. Selain itu, ada drone MQ-1 Predator sebanyak 2 unit dan drone MQ-4C sebanyak 2 unit. Total pesawat Amerika Serikat yang hancur terkena serangan Iran selama perang sebanyak 51 unit. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang disebut semakin dekat. Menlu Iran Abbas Araghchi menyebut rancangan kesepakatan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, hingga soal pembahasan program nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya diplomatik antara Teheran dan Washington telah menghasilkan rancangan nota kesepahaman berisi 14 poin yang masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar menuju perjanjian final antara kedua negara. Tahap pertama mencakup penghentian perang di Iran dan Lebanon serta komitmen kedua pihak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, memorandum tersebut juga mencakup pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga mekanisme pelepasan aset Iran yang dibekukan. Araghchi juga menyebut isu nuklir dan sanksi ekonomi akan dibahas pada tahap kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. Araghchi pun menegaskan seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini tidak dapat dianggap sebagai naskah resmi. Iran belum mengonfirmasi satupun versi kesepakatan yang beredar di publik. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat. Namun Shehbaz menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba sabotase perdamaian.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan teks akhir kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat telah berhasil dicapai. Saat ini Pakistan sedang bekerja sama dengan kedua belah pihak mematangkan langkah-langkah selanjutnya. Sharif memberikan peringatan keras terkait adanya kampanye disinformasi yang sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu untuk menyabotase potensi kesepakatan damai ini. Sharif menegaskan di tengah upaya mediasi yang intensif oleh Pakistan, pihaknya menyadari ada upaya pihak luar yang ingin menggagalkan perjanjian tersebut melalui berita bohong. Pakistan kini fokus mendampingi kedua negara untuk mematangkan proses berikutnya. Sharif menegaskan perdamaian di antara kedua belah pihak belum pernah berada di posisi sedekat ini sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah tersebut merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis serangan udara yang menargetkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah. Sebanyak 5 peluncur roket Hizbullah dihancurkan oleh Zionis Israel. Serangan ini untuk melancarkan agresi militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Dalam satu malam, pasukan Zionis Israel menyerang 3 permukiman di Lebanon. Ledakan dan kepulan asap terlihat di langit kota Var Jos, Lebanon Selatan. Secara bertubi-tubi, pesawat nirawak Israel menghantam kota kecil ini. Serangan juga dilancarkan ke kota Var Ruman dan kota Var Tepnit. Akibat serangan, sejumlah bangunan dan fasilitas rata dengan tanah. Sebelum serangan dilancarkan, militer Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera mengungsi. Israel mengklaim telah menargetkan seluruh wilayah dan infrastruktur milik Hizbullah.